pada kita, yaitu bahwa ayat ini juga masih berkaitan dengannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Jangan engkau menjadikan atau jangan engkau mengambil atau menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan permainan. Nah, pada ayat ini jelas Allah katakan larangan kepada kita orang mukmin untuk tidak menjadikan orang-orang yang mengejek agama ini, yang menghinanya. Dan ini tidak lain adalah sifatnya orang-orang kafir dari kaum Yahudi, Nasrani, dan yang semirip dengan mereka, atau dari kalangan orang-orang munafik. Agama ini bukan untuk dipermainkan. Agama ini bukan untuk diolok-olok, tetapi untuk dimuliakan, diagungkan. Karena datang dari Zat pencipta langit dan bumi sebagai kemaslahatan bagi kita di dunia ini, dan jalan yang lurus bagi kita agar kita tempuh hingga sampai ke akhirat kelak. Datang dari Rabb yang Maha Suci. Oleh karenanya wajib dimuliakan, wajib diagungkan agama, bukan untuk dipermainkan, bukan untuk disendaguraukan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengetahui kemuliaan agama tersebut. Oleh karenanya kita nggak boleh bersendagurau yang isi sendaguraunya adalah agama, nggak boleh. Dijadikan agama sebagai bahan lelucon, bahan untuk membawa atau membuat orang tertawa, atau mentertawakan orang yang sedang melaksanakan ketaatan, orang yang sedang mengerjakan perintah Allah, sedang menjauhi larangan Allah. Tak boleh dihina, tidak boleh dicaci, tidak boleh ditertawakan mereka. Termasuk dalam perkara ini sebenarnya, yaitu tidak boleh mentertawakan orang yang salah. Yang ketika dia salah, ketika dia belajar agama, kadang ada sebagian orang yang salah. Ini hakikatnya tidak boleh ditertawakan. Dan ini kebiasaan kita di Indonesia. Oleh karenanya dahulu kita ketika belajar dengan guru kita yang dari Arab Saudi, lalu ada teman yang salah, kemudian kita tertawa, dia heran, apa yang kalian tertawa? Dia menganggap bahwa di negeri kita ini tertawa melihat kawan salah di dalam belajar itu hal yang aneh, yang tidak ada di negeri mereka. Enggak boleh mentertawakan orang yang tersalah, umpamanya suruh baca ayat lalu dia salah, tak bisa menyambung, atau dia pindah kepada ayat yang lain. Sebagian kita suka mentertawakan, ini jauhi. Harusnya diperbaiki, bukan ditertawakan. Nah, ini agama kita, wajib dimuliakan, diagungkan, bukan untuk dijadikan bahan sendagurau, permainan, dilecehkan, bahan lelucon dan lain sebagainya. Allah katakan la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'ibah. Jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian, yaitu Islam ini, bahan sendagurau dan permainan. Siapa mereka? Minal ladzina utul kitab. Perhatikan, dari orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani, jelas. Minal ladzina utul kitab min qablikum. Orang-orang yang dahulu pernah diberikan kitab kepada mereka, sebelum kalian, tak lain tak bukan Yahudi dan Nasrani. Yahudi Allah berikan kitab Taurat. Sedangkan umat Nasrani Allah berikan kitab Injil. Bahkan mereka juga masih berpegang teguh dengan Taurat. Padahal hakikatnya Nabi Isa hanya mengajarkan Injil saja. Karena Taurat dengan turunnya Injil itu sudah tidak berlaku hukum. Oleh karenanya Nabi Isa alaihi salam hanya
mengajarkan Taurat, Injil, tidak Taurat. Ya, ini mereka orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara min qablikum, sebelum kalian, maknanya dahulu pernah mereka diberi kitab oleh Allah. Ya, bayan lil waqi' wa laysa taqyidan li'annahu lam ya'ti ahadul kitab ma'ana wa lam ba'dana wa innama kullu alladhina utul kitab kanu qablana walakin al-murad bihim huna kama fi tariqatil Qur'anil Yahud wan Nasara. Jelas ahlul kitab apabila disebutkan oleh Al-Qur'an maknanya adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, wal kuffar kata Allah, dan orang-orang kafir. Ya, yaitu jangan juga jadikan mereka orang-orang kafir siapa? Selain daripada ahlul kitab. Ya, siapa selain daripada ahlul kitab? Buddha, Hindu, Konghucu, ya, Majusi dan lain sebagainya. Mereka juga memperolok-olok Islam, mempermainkan Islam. Hakikatnya agama mereka satu, agama kekufuran hakikatnya satu, walaupun beda-beda macamnya. Hakikatnya mereka bersama. Ya, lihat perlakuan mereka kepada apa? Agama Islam. Ya, kita perhatikan sini, yaitu Islam dimusuhi oleh seluruh agama. Adakah satu sama lain agama dimusuhi oleh mereka dari agama kekufuran? Tidak ada. Agama-agama kekufuran tidak sepakat memusuhi Yahudi, juga tidak sepakat memusuhi Nasrani, tidak sepakat memusuhi Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Enggak, kenapa? Sama. Ini mereka juga. Nah, coba perhatikan di dalam Islam. Ada berapa golongan dalam Islam? Ada berapa kelompok? Banyak, ya apa tidak? Semua kelompok itu memusuhi siapa? Semua kelompok dalam Islam ini memusuhi siapa? Ahlus sunnah salafiyah. Ada enggak satu sama lain sepakat membenci kelompok-kelompok lain? Ada. Ya, ada, kita lihat. Hatta Syiah, ibu Syiah, itu pun mereka enggak sepakat mengatakan Syiah itu dimusuhi. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa itu saudara kita, sama dengan kita. Demikian mereka. Ya. Nah, ini yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Salam. Minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar, dan orang-orang kafir yang mana mereka juga mempermainkan agama ini. Ya, auliya. Jangan kalian jadikan mereka sebagai wali. Ya. La tattakhizul kuffar alladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban. Jangan kalian jadikan orang-orang kafir yang mengejek agama kalian, menghina agama kalian sebagai wali. Dan wali kemarin sudah kita jelaskan apa maknanya. Seorang yang kita berloyalitas kepadanya, mencintainya, membantunya, menolongnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini enggak boleh dilakukan kepada mereka. Ya. Ini makna wali. Jam'un wali. Wa huwa mansur tunasirunahu, yaitu yang kalian tolong mereka, wa tu'inunahu wa tataqarrabuna ilai, dan kalian dekat kepada mereka dan yang semirip dengan itu. Ya, loyal kalian kepada mereka. Kalian jadikan mereka sebagai bitanah, orang yang dekat ya dengan kalian. Enggak boleh. Ya, orang kafir enggak layak mereka untuk didekati. Kafir hakikatnya tidak layak untuk dipercayai kecuali orang yang sudah terbukti jujur. Ya, karena hukum asal dari orang kafir pengkhianat, pendusta. Tak ada agama yang memegang mereka, yang harus berbuat jujur, enggak ada. Ya, ini kafir. Hakikatnya mereka adalah umat yang paling buruk. Ya, kedudukan mereka di dunia maupun di akhirat. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang beriman. Ya, wattaqullah. Ya, makna takwa di sini yaitu menjadikan wiqayah, ya, menjadikan penghalang seorang dari azab Allah. Takut kepada Allah maknanya adalah takut dari azabnya, takut dari ancamannya, takut dari nerakanya. Ya, dari iqabnya dan lain sebagainya. Ya, dan takut kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Ini beda takutnya seorang kepada Allah dengan takutnya kepada
makhluk. Seorang apabila takut kepada makhluk dia harus lari. Adapun takut kepada Allah dengan mendekatkan diri. Ya, dan takwa maknanya di sini adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, seorang yang benar-benar dikatakan takut kepada Allah adalah orang yang menjalankan atau berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Adapun orang yang terjerumus ke dalam larangan dan meninggalkan perintah-perintah Allah, hakikatnya mereka adalah orang yang berani kepada Allah, bukan orang yang takut. Ya, ini makna daripada takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya sesuai dengan syariat Rasulnya. Ya, sesuai dengan syariat Rasulnya. Ini takwa. Dan takwa tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Ya, berilmu terhadap perintah dan berilmu terhadap larangan. Siapa yang tidak berilmu terhadap perintah dan larangan, dia tak akan mungkin sampai pada derajat takwa. Kenapa? Bagaimana dia harus bertakwa? Ya, bagaimana dia harus mentaati Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sementara dia tidak berilmu. Maka hanya orang-orang yang berilmu yang bisa bertakwa. Ada sarana yang dimiliki olehnya untuk bertakwa kepada Allah ketika dia tahu perintah-perintah dan larangan-larangan. Dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Ya, jika kalian orang-orang mukmin, orang beriman. Ya. Nah, ayat ini in kuntum shadiqina fi imanikum, maknanya apabila kalian jujur dalam keimanan kalian, ya, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Karena as-shadiq fi imanihi la budda an yattaqillah. Orang yang jujur imannya pasti dia bertakwa. Orang yang jujur imannya pasti dia belajar Islam. Pasti ada yang menggerakkan hatinya untuk mempelajari Islam, mempelajari perintah-perintahnya, ya, dan mempelajari larangan-larangannya. Pasti ada. Karena ada keinginan untuk menjauhi larangan Allah. Ya, ada keinginan untuk menjalankan perintahnya. Jadi ada dorongan. Ya, fa in lam yaf'al fa imanuhu naqisun dha'if. Jika dia tak lakukan maka imannya lemah. Ya, wal an an-nas dayya'u amrallah wa dayya'u anfusahum. Kita lihat orang sekarang bagaimana mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan mereka jerumuskan diri mereka terhadap jurang kebinasaan. Terkadang kita lihat. Ya, wa yazkur an Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bagaimana mereka, ya, orang-orang, ya, manusia di masa sekarang, kata beliau, menyia-nyiakan perintah Allah dan bahkan menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan. Ya. Dan Umar bin Khattab menyebutkan, apa kata beliau? Kunna adillatan fa'azzanallah bil Islam. Ya, dahulu kita dihinakan oleh Allah. Ya, di masa jahiliyah. Ya, mereka hina. Fa'azzanallahu bil Islam, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Di masa jahiliyah, siapa yang mengenal Arab? Arab enggak pernah dikenal orang di masa jahiliyah. Enggak pernah diperhitungkan. Bahkan ketika surat Nabi alaihi salatu wasalam sampai ke salah satu raja-raja Persia, kalau tidak salah, ya Persia. Apa kata raja Persia tersebut ketika surat Nabi menyuruh untuk Islamlah? Ya, niscaya engkau akan selamat. Apa kata raja Persia? Kalian siapa? Bukankah kalian budak-budak kami dahulunya? Ya. Arab itu dahulu, kalau tidak sebagian mereka ini bersekutu dengan Romawi, sebagiannya bersekutu dengan Persia. Jadi mereka itu orang yang makan minumnya datang dari negeri Persia dan Romawi. Nggak ada kekuatannya dan tidak diperhitungkan. Itu Arab dahulu sebelum Islam. Walaupun terkenal mereka dengan berperangnya, tetapi tak lebih kuat dibandingkan dengan dua negara adidaya ini. Lalu Allah muliakan mereka dengan Islam. Hanya hitung tahun.
13 tahun saja Nabi SAW mulai berdakwah, ya, maka langsung diperhitungkan oleh mereka. Ya, terjadi peperangan terlebih dahulu antara Muslim dengan musyrik Mekah, lalu setelah itu terjadi peperangan antara Muslim dengan siapa? Dengan Romawi. Ya, kalah Romawi. 2 kali peperangan dengan Romawi kalah. Ya, mulia mereka. Sampai akhirnya wafat Nabi SAW. Peperangan dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar. Penaklukan terus, ya, diraih oleh kaum muslimin, kemenangan demi kemenangan terus. Sampai negeri-negeri ditaklukkan satu persatu. Ya, tunduk di bawah negara Islam. Hancur Romawi, hancur Persia. Ya, 2 negara adidaya. Ya, yang boleh kita katakan kayak blok-bloknya dahulu sekarang ini. Ya, hancur mereka. Maka Umar mengatakan setelah itu, famata talabna al-izzata fi ghairihi azallana Allah. Ya, kapan saja kita mencari kemuliaan selain dengan Islam, pasti akan Allah hinakan. Ya, enggak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Indonesia mencari kemuliaan dengan apa? Meniru barat. Mulia? Ya. Lihat mereka orang-orang yang condong, ya, ke barat tersebut, Ibu. Ya, dari sebagian kaum-kaum yang terkena, ya, dari pemikiran munafik dan lain sebagainya. Ada kemuliaan untuk mereka? Enggak. Dimuliakankah mereka oleh negara barat itu? Enggak juga. Ada kemuliaan untuk mereka. Kemuliaan dengan Islam. Kemuliaan dengan berpegang teguh kepada agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ya, akan diperhitungkan orang. Maka seorang Muslim, ya, kemuliaannya dengan memegang teguh agamanya. Jika dia mengarungi dunia ini seperti mereka orang-orang yang tenggelam di dunia, yang ada adalah saling sikut menyikut. Ya, kaya dia diintai orang duitnya. Ya, bermanis muka orang depan dia karena cuma mau duit kita aja dia. Tak lebih daripada itu, Ibu. Habis kekayaannya, tak mungkin dia jenguk. Ya, menjabat dia ingin memanfaatkan jabatannya saja. Di saat dia menjabat, ya rame. Turun dari jabatan, siapa yang kenal dia? Ada yang kenal. Makanya disebutkan oleh Syekh kami dahulu, seorang pejabat di negeri Saudi Arabia, saat dia menjabat, kucingnya sakit, dia kejunguk sama orang. Kucingnya sakit. Gak usah dia. Kucing pejabat tadi itu sakit, banyak orang yang berlangsung kawa datang ke situ. Ya, ketika dia turun dari jabatannya, meninggal dia, tak banyak yang datang. Ya, begitu. Kemuliaan dengan Islam. Hari ini juga demikian. Ya, bahkan mengenai sifat-sifat itu terkadang masih ada pada diri kita. Apa yang saya lihat, ya, sebagian kawan-kawan kita, dia hanya mengenal ustadznya kalau ustadznya ngajar dekat dia. Kalau ustadznya sudah tak ngajar lagi, Bu, tak kenal lagi dia. Itu yang saya rasakan. Saya ngajar di beberapa tempat. Waktu saya ngajar di situ, kenal dia dengan kita. Ya, masih dijenguknya kita. Habis itu tak lama saya tak ngajar situ, wallahi mukain nggak nampak lagi sekarang. Mungkin nggak masuk kajian saya ke dia, itu aja saya rasa begitu. Ya, nggak kemakan sama dia. Ya, saya tak ingin ibu-ibu juga demikian. Mengenal ustadz ketika ustadz masih duduk di sini. Kalau umpamanya suatu saat sang ustadz yang pernah mengajar kita itu tak lagi ngajar di sini, bukan berarti ibu lupakan. Ya, itu guru kita juga. Memang udah terbiasa kita kan. Dari SD dulu, mana kenal kita lagi dengan guru SD kita. Guru SMP kita, guru SMA kita. Kalau kita pernah mondok pesantren mungkin pun lupa guru-guru kita itu. Ya, itu pula tabiat kita situ. Guru hanya untuk sekadar mengajar, tak lebih daripada itu. Ya, begitu. Sesama muslim tidak hanya saat
ya kumpul di sini. Satu grup, ya. Beda grup lain, padahal kajiannya sama. Ini nggak benar seperti itu. Baik. Ini makna dari ayat. Adapun faidah an-nahyu an ittikhazil yahudi wan nasara wal kuffar awliya. Faidah dari ayat ini larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, penolong. Ya, larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penolong. Ya. Faidah kedua, menjadikan mereka sebagai penolong atau wali ini dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Islam. Dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, yaitu orang tidak akan menghormati agama ini lagi. Paham nggak maksud faedah itu, Bibi? Hah? Paham nggak? Menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali, dan kita tadi ketahui bahwa Yahudi Nasrani sifatnya apa? Mengejek Islam, merendahkan Islam, ya kan? Berteman dengan mereka, loyal kepada mereka, dekat kepada mereka, ini dapat memberikan kesan negatif terhadap Islam, bahwa Islam itu bagi orang adalah rendahan. Kenapa? Coba lihat tuh orang muslimnya udah gandeng tangan dengan Yahudi dan Nasrani. Lalu apa lagi keagungan kemuliaan agama ini? Ya, contoh umpamanya ada orang yang mengejek dan menghina bapak kita. Dia tak pernah taubat dari menghina bapak kita, diejeknya, dihinanya. Lalu pantaskah kita berteman dengan dia? Kalau kita berteman, apa kesannya kepada adik-adik? Apa kesannya, Bibu, kepada adik-adik atau kepada keluarga kita? Kesannya keluarga akan melihat bahwa bagi kita tak ada harga diri orang tua. Ya, kenapa? Kenapa dia bisa berteman dengan orang yang mencaci ayah, yang mencaci ibu? Maka demikian juga orang yang berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani, maknanya yang loyal kepada mereka, ini seolah-olah tidak ada kedudukan agama di hadapannya dan memberikan kesan kepada kaum muslimin kesan negatif. Dan yang lebih parahnya ini jika dilakukan oleh tokoh agama. Ya, apabila dilakukan oleh tokoh agama. Tapi apabila dilakukan oleh orang-orang bawahan, kesan memang agak kurang. Ya. Tapi orang-orang yang agamais tak layak dia melakukan demikian. Ya, namun boleh bermuamalah, sekedar muamalah duniawiyah dengan siapa? Yahudi dan Nasrani dan seluruh agama-agama kekufuran. Ya. Dan tidak lebih daripada itu. Toleransi kita kepada mereka sebatas tidak mengganggu mereka di dalam beragama. Membiarkan mereka memilih agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, tanpa diganggu dan tanpa dilarang. Biarkan. Itulah toleransi. Adapun ikut dengan mereka, ini bukan toleransi. Ini sudah bergabung. Ya. Natal mereka, Natal pula dia. Tahun baru mereka, tahun baru pula dia. Ya kan? Naik Yesus Kristusnya, dia pun libur juga. Lahir Yesus Kristusnya, libur juga dia. Ini bukan toleransi, tapi udah ikut. Ini jangan-jangan dia sudah bagian akidah, dia itu sudah bagian dari mereka. Gitu.
Mereka ada ulang tahun nabinya, kita buat pula ulang tahun nabi kita. Ya. Ini tasyabuh dengan mereka, enggak boleh demikian. Baik. Faedah keberapa? Ketiga. Orang-orang kafir menampakkan dengan jelas permusuhannya terhadap Islam. Orang-orang kafir menampakkan permusuhannya dengan jelas terhadap Islam. Oleh karenanya mereka mengejek dan mempermainkan. Faedah berikutnya, terkadang ilmu itu dapat membawa bencana kepada orangnya. Terkadang ilmu dapat membawa bencana kepada orangnya. Seperti keadaan ahlul kitab. Seperti keadaan ahlul kitab. Apa bencana bagi mereka ilmu mereka, Ibu? Jadi sombong kan? Tahu mereka, tapi akhirnya jadi sombong. Yahudi sombong, Nasrani juga demikian. Ya, Yahudi merasa banyak ilmunya, seolah-olah mereka lebih dahuluan daripada Nabi. Ya, Nasrani juga demikian, mereka merasa lebih dahuluan daripada Nabi. Oleh karenanya ketika Nasrani Najran datang kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Islamlah kalian. Apa kata mereka, Ibu? Kami sudah duluan Islam daripadamu. Ya, kata Yahudi, apa? Nasrani tadi. Kami sudah duluan Islam daripadamu, hai Muhammad. Tapi kata Nabi apa? Kalian belum lakukan. Ya, padahal jelas bagi mereka. Akhirnya terjadilah ingin bermubahalah dengan Nabi SAW. Kata mereka, tunggu dulu kami bermusyawarah. Rupanya hasil musyawarah mereka itu mengatakan, ya, jangan kita ikuti mubahalahnya Muhammad. Kalau sempat kita ikuti, 7 turunan kita nanti terlaknat. Ya, akhirnya dia tidak terima tantangan Nabi untuk bersumpah laknat atau mubahalah. Ya, ini tahu mereka kesalahan mereka, tapi jadi apa? Sombong. Berapa banyak juga orang muslim yang terkadang Allah berikan ilmu, muncul kesombongan ini. Ya, muncul kesombongan. Gak mau terima kebenaran. Dinasihati umpamanya oleh orang yang baru setahun 2 tahun mengaji. Muncul dalam hati, dia gak tahu aku udah berapa lama duduk di pengajian ini. Ya. Nah ini bencana ilmu ini, Bim. Maka terkadang bisa membawa apa? Kesombongan. Tak tahu dia sudah berapa lama aku mengaji, sudah berapa lama aku mengenal sunnah ini, sudah berapa lama sudah berapa banyak kitab-kitab yang saya tamati, ya, yang sudah kami tamatkan mempelajarinya, dan lain sebagainya. Bukan semakin merunduk, tetapi semakin menjulang ke atas. Seperti pohon kelapa, tak ada bengkoknya sedikit ke bawah, menjulang aja ke atas, ya kan? Bencana, Ibu. Betul juga kata guru-guru kita dahulu, jadilah ilmu kayak ilmu padi, kata dia kan. Makin berisi makin merunduk. Lihat diri. Apabila makin berilmu, makin dia ada sifat tawadu, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ibu lihat, ibu kayak pohon kelapa, makin lama makin menunjang aja ke atas, itu tak ada. Salah kaji kayaknya. Ya. Salah kajian. Setiap orang memeriksa diri, ini musibah. Oleh karenanya Nabi SAW
berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membawa bencana. Ya, yang minta Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang pertama, baik zat ilmu itu bermanfaat atau kegunaan ilmu itu ada manfaat bagi dia. Ya, zat ilmu itu bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Tidak lain tidak bukan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, ilmu Sunnah ini. Nah, yang kedua, mungkin dia sudah mendapatkan ilmu Sunnah ini, tetapi bisa saja tidak jadi bermanfaat. Seperti tadi apa? Sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Ya, nah ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Bermanfaatnya ilmu adalah yaitu dengan diamalkan ilmu tersebut. Ilmu ya, sunnah yang diamalkan, inilah ilmu yang bermanfaat. Ya, nah demikian. Itu faedah keberapa tadi? Keempat. Faedah yang kelima, ini terakhir ya. Iman yang hakiki akan menjadikan seorang bertakwa kepada Allah. Iman yang hakiki akan menjadikan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, ayat 58. Wa idza nadaitum ila ssalati ittakhaduha huzuwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ini masih sambungan ya ayat ini. Wa idza nadaitum, apabila kalian menyeru ila shalah, untuk melakukan salat. Menyeru maknanya adzan. Ya, apabila kalian menyeru manusia untuk melaksanakan salat, yaitu untuk melaksanakan azan dengan sifat yang khusus sebagaimana yang kita ketahui. Ya. Kapan azan pertama sekali dikumandangkan? Di Madinah. Kemarin kita juga sudah belajar tentang masalah azan, tapi sifat azan ya. Ya. Lalu sampai di Madinah mereka bertikai atau berselisih tentang bagaimana cara memanggil orang untuk salat. Lalu dimimpikanlah kepada Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, mimpi yang sama diajarkan adzan, diterima oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mimpinya adalah benar dan diikrarkan oleh Nabi. Lalu Abdullah bin Zaid ketika dia adukan kepada Nabi SAW, lalu apa kata Nabi? Suruh Bilal untuk menjadi azan atau tukang azan, untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Karena suaranya lebih lantang. Kenapa tidak disuruh Abdullah bin Zaid? Jelas Nabi SAW sebutkan tadi bahwa suaranya Bilal lebih lantang. Nah, ini sudah kita bahas kemarin waktu belajar kitab fikih apa, doa apa, kitab fikih doa dan zikir ya. Nah ini salat, ketika dipanggil dalam untuk melaksanakan salat ya, dan lakin min ibadatir rasul min yang mana di dalam yaitu azan tersebut terkandung di dalamnya apa? Persaksian tauhid sebagaimana kemarin kita sebutkan. Dimulai dari takbir 4 kali, lalu syahadat. Dalam satu riwayat sebutkan 2 kali, riwayat yang lain menyebutkan 4 kali. Ya, lalu hayy 'alatain, hayy 'alas shalah dengan hayy 'alal falah. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah. Ya, di dalamnya persaksian terhadap tauhid. Untuk apa? Untuk menegakkan sesuatu yang luar biasa. Apa dia? Itu untuk menegakkan salat. Wa idza nadaitum ila shalah, apabila kalian memanggil orang untuk melakukan salat, maknanya salat di sini adalah salat yang dengannya ada azan, dan tidak ada salat yang ada azan kecuali 5 salat. Ya, atau 6 salat. Ya. Salat yang 5 waktu tambah 1 lagi untuk
salat Jumat. 6 salat ini yang ada azannya. Selain daripada itu tidak ada azan. Ya. Kalaupun ada di dalam salat gerhana, ada panggilan juga, tapi panggilannya bukan azan. Apa panggilannya di situ? As-salatu jami'atun. As-salatu jami'ah. Ya, dibedakan oleh Nabi SAW panggilannya tidak dengan azan. Kenapa? Supaya orang terkejut, karena prosesnya juga terkejut, sehingga orang datang ke masjid atau ke tanah lapang untuk melaksanakan. Jadi hanya 5 saja. Dan salat jelas sebagaimana keagungannya. Ya, salat ini merupakan satu-satunya amal ibadah yang diterima oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara langsung kepada Allah. Adapun syariat-syariat yang lainnya diambil oleh Nabi SAW melalui Jibril. Ya, adapun yaitu syariat salat diambil oleh Nabi SAW langsung dengan Allah. Itu pada malam ya Mi'rajnya Nabi SAW. Ya, yaitu 50 waktu lalu dikurangi menjadi berapa waktu? 5 waktu. Namun untuk pahala dikurangi atau tidak, Ibu? Enggak. Oleh karenanya Nabi SAW, Allah katakan kepada Nabi, untukmu 5 waktu ini dan 50 waktu ini untukmu 5 waktu dan ini pahalanya sudah seperti melakukan 50 waktu. Kalau sampai 50 waktu, maka habis waktu siang ini kecuali untuk salat. Ya. Semua ada hikmah. Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui percakapan Musa dengan Nabi SAW, minta dikurangi, umatmu gak akan kuat, gak akan sanggup. Dikurangi hingga sampai berapa? 5 pun minta juga lagi, minta lagi kurangi. Kata Nabi, aku sudah malu kepada Allah, tak ada lagi nanti oleh-oleh ku bawa. Ya, itu pun memang berat juga rupanya, ya, berat juga. Wa idza nadaitum ila shalah, apabila kamu dipanggil untuk salat, ittakhazuha huzuwan wa la'iba. Mereka jadikan azan kalian dan salat kalian itu bahan ejekan dan permainan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ya, diejeknya, dimainkannya. Ya. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Akal apa yang dimaksudkan sini, Ibu? Akal ada 2. Ya. Yang pertama akal untuk mencerna. Yang kedua akal untuk menunjukkan lurusnya jalan. Ya. Adapun akal yang untuk mencerna, maka ini yang dijadikan standar oleh syariat, yaitu untuk dibebankan hukum. Apabila dia sudah nalar, itu namanya akal idrak namanya, atau akal untuk mencerna. Ya, atau untuk menanggap, memahami. Ya. Nah, akal bukan akal ini yang dimaksud. Kalau akal seperti ini kafir punya. Ya. Sekafir-kafir orang punya, bahkan Fir'aun pun punya. Tapi yang dimaksudkan sini adalah akal rusyd. Ya, yaitu akal untuk yang dengan akal itu dia dapat memikirkan siapa Tuhannya dan hakikat dari apa kegunaan dia hidup di dunia. Ini disebut akal yang mengarahkan dia kepada hidayah. Ini yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Kalau tidak, orang kafir ya memiliki kecerdasan yang tinggi, iya kan? Siapa kafir yang terkenal itu IQ-nya tinggi? Berapa IQ dia? IQ yang paling tinggi IQ Nabi Muhammad. Karena enggak dites aja. Ya. Kenapa dia disebut, si kafir itu disebut? Karena orang ingin menaikkan jati dirinya, biar orang muslim mengenal si hebat. Ya, dia lupa Imam Syafi'i yang memiliki IQ yang tak akan terlawan oleh dia itu. Ya, Imam Syafi'i kalau dia menghafal
Kayak rekaman Ibu. Sekali dibacakan langsung masuk, bayangkan. Ya, punya nggak dia kayak gini? Nggak ada. Ya. Sedetailnya kerja orang kafir sekarang menemukan alat-alat canggih dan lain sebagainya, itu lebih berat kerjaan orang-orang muslim meneliti berita dari Nabi. Itu luar biasa itu. Makanya para ulama itu ada yang menghafal orang ribuan. Bisa nggak? Sanad itu luar biasa itu. Fulan. Kalau ini fulan. Kalau ini fulan. Seperti Imam Bukhari mengetahui sanad, hafal dengan sanad. Pernah dia dites dengan dicampur aduk sanad, maka dia salahkan yang benar ini. Ya. Imam Az-Zahabi pernah memuji Ibnu Taimiyah, apa kata dia? Kalau sampai semua ribuan, ratusan ribu sanad hadis itu dikumpulkan dalam padang pasir yang luas, maka dia tahu fulan dia dapat hadis ini dari sini. Bukan hanya itu Ibu, tapi dia tahu latar belakang setiap orang tersebut. Si fulan ini belajar dari guru ini, dia mengambil dari ini, hadis ini diambil dari sini, diambil dari sana, dia melakukan perjalanan ke sini. Otaknya kurang encer, ini otaknya bagus, tahu dia. Sehingga sebutkan thiqah, dan pernah di akhir hidupnya dia berubah, dia pernah punya catatan lalu hilang, dia tahu terbakar dan lain sebagainya. Dia tahu seluk-beluk seorang rawi, begitu luar biasa. Ya. Oleh karenanya untuk yang seperti ini perlu kecerdasan tinggi. Ya. Di abad ini Allah karuniakan kepada Syekh Albani. Ya, yang penelitiannya luar biasa. Baik. Nah, jadi akal yang tidak dimiliki oleh orang kafir apa? Akal rusyd. Ya, yaitu akal yang mengarahkan ia kepada jalan yang lurus, hidayah. Ini yang tidak dimiliki oleh mereka. Adapun faedah dari ayat ini, yang pertama, ya, dahsyatnya salat bagi musuh-musuh Islam. Dahsyatnya salat bagi musuh-musuh Islam, terkhusus Yahudi dan Nasrani. Kenapa Ibu? Pertama, perkumpulan setiap hari yang dilakukan oleh kaum muslimin. Namun hari ini belum terwujud 100%. Ya, walaupun alhamdulillah manusia sudah condong kepada agama, tapi belum terwujud 100%. Ya, salat 5 waktu, masjid sudah mulai penuh. Alhamdulillah. Yang kedua, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada yang lebih dihasadkan oleh orang Yahudi selain daripada ucapan amin di masjid. Ya, bergemuruh besar. Ya, bagaimana kaum muslimin dari pelosok datang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Apa enggak membuat orang kafir gentar dengan seperti ini? Sekarang apa yang mereka takutkan? Paling salat subuh 1 saat aja nanti itu. Ya. Kalau umpamanya kafir tinggal di kampung, di perumahan tersebut, banyak muslim, 90% muslim. Pas salat subuh 9 orang. Ya, 1 orang wakil dari 100. 1%, 10%-nya. Ya. Kedua, disyariatkan azan untuk salat. Dan dia adalah perkara yang jelas dalam agama, dan dia adalah perkara syariat yang jelas di dalam agama. Faedah keberapa?
Azan adalah amalan yang paling afdal. Dan si tukang azan adalah manusia yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada imam salat. Lebih mulia daripada imam salat. Kenapa muazzin lebih mulia daripada imam, Bu? Memanggil, memberitahu. Dia yang menjaga waktu, memperhatikan waktu. Imam tidak. Dia hanya datang apabila azan sudah dikumandangkan. Ya. Baik, kalau seandainya tukang azan lebih mulia, kenapa Nabi tidak jadi tukang azan? Kenapa dia jadi imam? Karena ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan para khalifah tidak jadi tukang azan. Kenapa? Karena ada yang lebih penting untuk diurus. Itu mengurus umat, mengurus negara. Yang apabila mereka nanti jadi tukang azan, maka tentulah mereka tidak akan dapat mengurus. Ya, karena mereka harus berdiam diri dekat dengan masjid, nggak bisa keluar kemana-mana. Ya, namun para ulama menyebutkan bahwa tukang azan lebih mulia tugasnya daripada jadi imam masjid. Nah, faedah terakhir, menegakkan salat bukti kesempurnaan akal. Ya, menegakkan salat bukti kesempurnaan akal. Kurangnya perhatian menunjukkan kurangnya akal. Ya, kurangnya perhatian terhadapnya menunjukkan kurangnya akal. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah besok kita lanjut pada ayat yang ke-59. Yang kurang perhatiannya terhadap salat, maka kurang pula lah akalnya. Akal apa yang kurang tadi? Akal rushd, bukan akal idrak. Akal idrak mungkin pintar. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 10 kurang 5 berapa? Cepat dia. Ya, hebat matematikanya. Itu akal idrak namanya. Namanya akal idrak. Akal rushd beda. Baik, cukup dulu, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Ibu? Fadhal. Kalau kita kan membantah orang yang angkat itu, bahwa dia bilang bahwa salawat itu lebih bagus dikatakan gitu. Saya bilang gini, Salawat salawat dia yang dia menakukan dengan itu katanya itu lebih baik, lebih bagus katanya kan. daripada Maksud itu daripada saat kita kan bersalawat, tapi dia kan tidak tahu maksud itu dia itu lebih daripada kita, itu maksudnya. Oh, dia lebih baik daripada kita, iya, karena mereka berselawat, kita tidak. Ada, ya. Nah, jadi kalau saya bilang gini Ustaz, dulu saya telah melewati itu, saya bilang maksud itu kita kan dulu berat asal itu kan dari Muhammadiyah. Setelah Muhammadiyah tahu, akhirnya kan saya terpengaruh sama NU ada berapa tahun Ustaz. Setelah itu tuh dapat hidayah diajak masuk di situ kajian. Nah, saya bilang begitu. Saat saya bilang, oh, saya sudah melewati jalan itu, inilah jalan kebenaran. Apakah itu tuh sombong Ustaz menunjukkan bahwa ini jalan kebenaran? Jadi, Enggak. Enggak ya? Enggak sombong. Para sahabat juga dahulu demikian. Ketika mereka berada di
Habasyah. Lalu datang orang-orang kafir mencari-cari alasan supaya Raja Habasyah mengembalikan Muslim ke negerinya. Akhirnya Raja Habasyah karena hikmahnya dia nggak mau langsung begitu. Dihadirkan depan dia. Ya, apa kalian katakan? Dia bertanya kepada orang kafir tadi. Ya, orang kafir saat itu Amr bin As. Amr bin As kan setelah kan jadi Muslim. Ya, maka bagaimana tanggapan kalian? Dijawab oleh Ja'far. Maka disebutkan kami dahulu penyembah berhala, kami dahulu membunuh anak-anak kami, bahkan anjing kami lebih kami sayangi daripada anak-anak kami. Kami bawa anjing kami dengan safar, kami bunuh anak-anak kami. Terus mereka sebutkan. Ya. Lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Ya, jadi tak ada masalah. Berbangga dengan Islam, berbangga dengan kita berpegang teguh dengan sunnah. Boleh kita sebutkan, wallahi aku telah bertahun-tahun seperti kalian. Ya, hidupku aku sudah beruban. Ya, kepala aku sudah dipenuhi dengan uban dengan amalan yang kalian lakukan, tapi tak ada manfaat yang kuperoleh. Aku dahulu di majelis-majelis kalian, majelis-majelis zikir yang kalian buat, sudah bertahun-tahun aku duduk, tapi bacaan Quranku tak pernah baik. Ya, salatku juga enggak pernah ada perubahan. Ya, dan terus lain sebagainya. Hadis Nabiku tak pernah dibaca. Setiap tahun aku memperingati hari kelahiran Nabiku, tapi hadis Nabiku yang ku tahu cuma ya beberapa aja. Itu pun satunya palsu, yang satunya dhaif. Ya, dan lain sebagainya. Sebutkan kayak gitu. Ya, sekarang Allah beri aku hidayah kepada sunnah. Dengannya aku belajar hadis, dengannya aku belajar Quran, dengannya aku belajar akidah, dan terus demikian. Tak ada masalah, sebutkan sama mereka. Ya, memang saya tidak melakukan apa yang kalian lakukan setelah saya tahu dari sunnah Nabiku bahwa itu tak pernah dia lakukan. Aku melakukan apa yang diperintah olehnya, ya, dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Tak ada masalah seperti itu. Ya, menampakkan bahwa apa yang kita dapatkan ini merupakan nikmat, bukan sebagai kesombongan. Ya, demikian. Kita tak menghina mereka, kita tak merendahkan mereka, tetapi sedang menyebutkan bahwa apa yang kalian amalkan itu melenceng dari sunnah. Itu yang kita sampaikan sama mereka. Kita tak sedang menghina mereka, melaksanakan itu dan lain sebagainya. Ya, tapi hanya menjelaskan kepada mereka bahwa itu menyimpang, tidak diajarkan oleh Nabi, tidak ada sunnahnya. Nah, begitu. Insyaallah tak ada masalah. Ya, wallahu taala. Fadhal. Menyambung pertanyaan itu tadi, kita dari sini kesombongan atau ujub itu bisa diartikan bahwa kita boleh menunjukkan ilmu kita, Menunjukkan ilmu kita, maksudnya mengembangkan ilmu kita terhadap orang-orang yang jahil yang membantah syariat gitu ya. Karena contoh. kadang-kadang kita sering melakukan itu dan kita malah disebut sombong gitu, dan itu yang membuat mereka jauh dari kita. Iya. Kita sombong itu sudah didefinisikan oleh Nabi kita. Ya. Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran lalu kita hina orang yang menyampaikan tadi. Itulah sombong. Jika kita tak termasuk di situ, tidak dikatakan sombong. Definisi orang umum ya begitu. Sombong itu jika dia dinasehati. Ya, jika dia dinasehati dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya atau yang bertentangan dengan sunnah, maka mereka katakan kalian sombong. Definisi dia. Ya, terserahlah kalau kalian nilai aku sombong dengan istilah kalian. Istilah nabiku sombong itu tak begitu. Istilah nabiku sombong itu begini, batrul haq wa ghamtun nas. Sudah. Banyak kan kalau istilah manusia sombong itu. Contoh umpamanya tak negur. Kadang-kadang orang tuh sedang ada yang pusing lewat lain sebagainya sehingga enggak tahu lagi orang kiri kanan, lewat aja, sombongnya. Ya kan? Pakai baju bagus, sombong juga. Naik kendaraan baru dibeli, sombong juga. Ya. Beli rumah, sombong juga.
Ya kan? Renovasi rumah sombong juga kata dia. Intinya mereka dengki, hasad, iri. Ya kan? Jadi kata sombong itu sudah didefinisikan ke masing-masing orang. Tak mau ngasih dia sombong. Coba kasih dia, baik. Gitu aja itu. Nah, demikian juga dalam masalah nasihat itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu diam, apalagi ikut dengan gaya mereka beribadah, itu tawadu. Ya. Tapi kalau kita nasihati dan menyebutkan bahwa itu salah dan tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, pasti kita akan dibilang sombong. Cukuplah sombong itu dari definisi syariat, bukan dari definisi mereka. Ya, tak usah dipedulikan. Jalan terus. Ya, walaupun anjing menggonggong, kita tetap berlalu. Ya, gitu. Allah Ta'ala. Habis? Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.